Ya, banjir, macet. Mungkin saat ini bukan lagi musuh menakutkan bagi Jakarta. Adalah polusi, kualitas udara ibu kota Jakarta yang masih terpantau buruk. Pemprov DKI pun melakukan uji coba work from home atau WFH 50% bagi ASN. Lalu apa solusi jika kala masyarakat masih harus terkepung polusi? Bergabung Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Heru. Sore, Mbak. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung dengan CNN Indonesia pada sore hari ini. Terkait dengan WFH sudah diimbau, sudah berjalan per hari Senin kemarin. Tapi memang belum maksimal Pak. Dan kadar polusinya kita tahu belum berkurang. Artinya kita belum bisa atau terbebas dari polusi. Artinya apakah WFH ini memang solusi untuk mengatasi polusi yang saat ini menjadi musuh bagi masyarakat DKI Jakarta? Yang pertama Mbak, saya luruskan dulu. Pegawai DKI kurang lebih 75.000. Kalau 50% berarti yang work from home itu kurang lebih 35.000, bukan pegawai DKI itu 25.000, tapi pegawai DKI 75.000. Dikurangi guru kurang lebih 60.000 kan gitu ya. Kalau work from home 50% berarti ada 25.000-an sampai 30.000 ASN yang work from home. Taruh deh dengan kegiatan yang lain, rumah sakit dan lain-lain tidak bisa work from home, berarti kurang lebih sekitar 25.000. Dari hasil diskusi tadi siang dengan teman-teman yang mengatur lalu lintas di Lantas Dinas Perhubungan, dari 20.000 sampai 25.000 yang work from home khusus pegawai DKI, transportasi berkurang 4%. Memang tidak bisa mengurangi polusi. Dari data yang ada, pergerakan manusia di Jakarta ini kan antara lain kurang lebih antara 25 juta sampai 26-27 lah. Ada yang bilang 27, tapi saya moderat aja menyampaikannya 25 juta orang yang bergerak di Jakarta. Nah, kalau hanya Pemda DKI sendiri yang work from home, ya pengaruhnya memang kurang lebih 3% sampai 4% terhadap kemacetan. Begitu juga mungkin turunannya polusi. Harapan kami adalah diikuti oleh swasta-swasta, pegawai swasta yang memang memungkinkan untuk mereka work from home. Kan tidak semuanya bisa juga kan, kira-kira seperti itu Mbak. Oke, kalau tadi Pak Heru sampaikan artinya angkanya 3 sampai dengan 4% yang bisa mengurangi atau berdampak mengurangi kemacetan, turunannya adalah polusi. Dan harus ada kerjasama dari pemerintah daerah yang ada di sekitaran ibu kota. Nah artinya kalau kita lihat seperti ini, apa solusi ditawarkan oleh Pemprov DKI untuk mengurangi angka polusi yang dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini angkanya cukup tinggi? Ya, polusi Jabodetabek ya, termasuk Jakarta. Jadi yang pertama, yang sangat gampang, sangat mudah, yang tentunya pengaruhnya juga mungkin tidak terlalu tinggi, tapi ada pengaruh, adalah work from home. Berikutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemda DKI menyisir semua titik-titik lokasi mulai dari tanggal 21 kemarin yang berpotensi industri-industri berpotensi menambah polusi. Nah, bagaimana caranya? Mereka diedukasi menambahkan sebuah alat ketika asapnya itu keluar tidak melampaui batas ambang yang ditetapkan. Uji emisi terhadap kendaraan mulai digalakkan. Berikutnya adalah memang masih kecil, tetapi harapan kami khususnya misalnya yang memiliki motor listrik, ya gunakan kendaraan motor listrik selain dengan menggunakan kendaraan massal lainnya, kendaraan transportasi umum. Yang berikutnya, kelima adalah dalam waktu dekat pemerintah pusat sudah mulai mengaktifkan launching menjalankan LRT, menjalankan full LRT artinya dari Bekasi, dari Bogor. Nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk beralih kepada transportasi massal. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat itu bisa dilaksanakan sehingga pertama kali bisa mengurangi kemacetan. Yang berikutnya adalah uji emisi tadi saya sampaikan kepada kendaraan-kendaraan. Nah, tinggal nanti semua pihak bisa membantu. Contoh yang masih perlu menjadi pemikiran adalah kan mobil yang masuk ke Jakarta itu ada dari Jabodetabek. Begitu juga yang melintas Jakarta kan mengeluarkan emisi gas buang juga. Nah, itu juga memberikan potensi untuk polusi. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi tidak semerta-merta semuanya harus selesai dalam kurun waktu pendek. Betul. Juga berikutnya BMKG dengan Badan Penanggulangan Bencana tingkat nasional itu sudah mencoba untuk melakukan modifikasi cuaca, walaupun dalam kurun waktu 1 minggu ini mulai dari kemarin memang belum berhasil karena kondisi awan yang belum ada. Namun dari pemerintah pusat melalui tadi saya sampaikan Badan Penanggulangan Bencana itu sudah melakukan, mungkin terus dilakukan ketika ada kesempatan itu akan dilakukan. Oke, baik. Pak Heru, masyarakat ibu kota tentunya akan sangat paham. Banyak solusi yang dikaji atau tengah digodok oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya kita juga paham bahwa hasilnya tidak akan mungkin instan. Tadi Pak Heru sudah sampaikan terkait dengan uji emisi kendaraan, di mana ini menjadi salah satu intervensi yang paling besar dalam menyumbang polusi yang ada di ibu kota Jakarta. Dari tahun 2005 ini sudah terang-terangan, sudah ada uji emisi kendaraan, tapi hasilnya memang tidak maksimal, tidak berjalan dengan efektif. Nah, karena sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik, yaitu polusi, bagaimana kemudian Pemprov bisa memastikan bahwa uji emisi kendaraan ini terkait dengan kepatuhan, kemudian juga penegakan hukumnya, ini bisa menjadi solusi jitu untuk menekan polusi itu, Pak? Tidak solusi jitu juga, itu salah satu solusi dari sebagian yang tadi kami sampaikan. Ya, harus konsisten, uji emisi itu harus konsisten, termasuk juga ATPM yang memiliki bengkel-bengkel. Ketika mobil kendaraan itu masuk bengkel, keluar dari bengkel itu dipastikan bahwa kendaraannya adalah lolos dari uji emisi, lolos emisi. Berikutnya juga jajaran Pemda sudah sejak dari awal untuk jangka panjang menanam pohon, menambah ruang terbuka hijau, dan juga sekarang gerakannya sudah nasional. Nah, ini terus kami galakkan. Gitu, Mbak. Oke, terkait dengan razia tilang uji emisi, kemudian bagaimana ke depannya pemerintah Provinsi DKI, Pak Heru, bisa memastikan tidak hanya implementasi tapi juga pemantauannya terkait razia uji emisi ini, baik tidak hanya untuk kendaraan pribadi tapi juga kendaraan umum? Ya, dilakukan. Kalau mereka misalnya yang perpanjang setiap 6 bulan mobil bak, kan itu setiap 6 bulan termasuk juga uji emisi. Mudah-mudahan semua pihak harus disiplin, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat dalam menanggulangi polusi, ya kita semua individu juga harus memikirkan, harus disiplin terhadap kegiatannya masing-masing. Kalau kendaraannya merasa bahwa menyumbang polusi, ya dilakukan perbaikan atau konsultasi ke ATPM setempat, dan kira-kira seperti itu. Oke, Pak Heru. Tadi terkait dengan kendaraan listrik, ini beberapa pihak mengatakan sebenarnya ini bukan solusi yang terlalu tepat. Misalkan Walhi yang menyampaikan karena sumber energi yang digunakan untuk kendaraan listrik ini kan berasal dari PLTU batubara, yang mana ini menjadi salah satu masalah dari polusi itu sendiri. Nah, kalau ASN kemudian didorong untuk menggunakan kendaraan listrik, misalkan motor listrik, jumlahnya pun tidak masif. Nah, apakah kemudian dengan kendaraan listrik ini menjadi solusi Pemprov DKI atau ini hanya sebenarnya meneruskan keinginan dari pemerintah pusat saja, Pak? Ya, pertama kan ada keputusan presidennya. Yang berikutnya kan kita menanamkan untuk jangka panjang. Kita mulai sekarang untuk terus-menerus beralih ke kendaraan listrik, beralih ke kendaraan sekarang juga ada hybrid, yang berlahan tapi pasti kita mulai dari sekarang. Memang kalau disandingkan atau dibandingkan dengan
polusi yang ada, ya memang belum maksimal, tapi kan kita mulai dari sekarang. Nah, terkait dengan tadi ada PLTU dan lain-lain, saya tidak berkomentar, silahkan yang bisa meneliti, bisa mengamati, memiliki hak untuk menyampaikan bahwa PLTU itu adalah menyumbang terbesar polusi, ya silahkan disampaikan kepada pemerintah pusat, disampaikan kepada pemilik PLTU itu sendiri. Baik, baik. Tentunya tidak ada hasil yang instan, tapi kita menghargai apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov untuk bisa mengatasi polusi, dan kita harapkan tidak lama lagi atau dalam waktu dekat kita tidak lagi, masyarakat Jakarta tidak lagi terkepung polusi, sehingga semuanya bisa berjalan secara sehat, berkegiatan, beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Pak Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected pada hari ini. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore.